Saya sudah recording. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Iya. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku ulang ya, karena belum direkam tadi. Biar dari sini tuh, depan sini. Maju-maju tuh. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya, jadi apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua dalam menjalankan segala aktivitas yang kita lakukan untuk menuntut ilmu di madrasah yang kita cintai. Iya, baik anak-anak sekalian, Pak Guru akan cek kehadirannya masing-masing. Ini semua yang hadir atau gimana anak sekalian? Hadir semua? Hadir? Ada yang tidak hadir atau sakit? Oke, baik, Pak Guru akan mengabsen ya satu persatu siapa yang tidak hadir dan yang hadir. Iya, ingatkan namanya ya. Abu Kasim, Aiman, Akmal, Aminuddin, Ardan Nofriansyah, Afwan, Farhan, Fatur Rahman, hadir. Hanan, Hadir Pak. Latif Fandi, Pak. mana mereka ini? Banyak yang Taraya, Mida, Muhammad Aminuddin, Pak. Muhammad Syawal, Pak. Rahma, Pak. Taufan, Pak. Tiara, Pak. Ode Istiqomah, Abdul Hadid, ada, Asri, Dedi, Sakit, Fakram, Fazal, Kenzi, sakit. Sakit apa dia? Oh, iya. Khairul Putri, Lazudi, Midin, Nadina, Ramlan Sana, Sabna Zifara, Sugeng, Waode Fitriani, Hadir Pak. Zafira, Zahwa, Abdul Rashid. Iya. Jadi ada 15 orang ya. Berarti yang alfa ini banyak juga yang tidak mengikuti pelajaran hari. Iya. Jadi baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran supaya kita mendapatkan rahmat dan juga Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari hari ini
itu bisa bermanfaat untuk kita, ya baik itu untuk hari ini maupun ke depannya. Ya, baik. Kita kelas silakan pimpin doa. Hanan, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa dimulai. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Doa selesai. Iya, jadi terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik anak-anak sekalian. Jadi sebelum Pak Guru lanjut ya di materi kita hari ini, Pak Guru ingin tanyakan materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ya, kira-kira ada yang masih ingat materi kita yang lalu? Ya, boleh angkat tangannya siapa yang masih ingat? Oke, Hanan, silakan. Keluarga awal kehidupan. Iya, kita belajar tentang keluarga awal kehidupan. Ya, kira-kira ada lagi yang bisa berikan contoh yang bagaimana itu keluarga awal kehidupan? Oke, Siti. Ya, silakan. Ayo Siti. Ayo. Lingkungan ke? Iya, jadi keluarga awal kehidupan berarti dimulai dari lingkungan ke Keluarga. Iya, ini kayaknya masih ada yang malu-malu ini untuk menjawab. Ya, iya kayaknya perlu semangat ini, kurang semangat saya lihat. Ya, coba berdiri semua. Iya, supaya dapat semangat, supaya kita lanjut belajar ini ada semangatnya. Oke, perhatikan di sini. Jadi yang kita mainkan ini cukup sederhana, tetapi memerlukan konsentrasi. Ya, jadi nanti semua tangannya di atas. Ketika nanti Pak Guru sampaikan pegang telinga, jangan sampai Pak Guru pegang matanya. Kalian Pak Guru pegang telinga, ya, suruh pegang telinga sementara. Ya Pak Guru pegang mata, berarti itu tidak konsentrasi. Dia hanya berpatokan pada ya Pak Guru. Ya, bisa kita mulai. Kita simulasi dulu. Oke, tangan ke atas. Iya. Selesai ya. Oke. Sekarang pegang telinganya. Ini sudah satu orang yang masih pegang mata. Ini juga pegang mata. Sebenarnya juga pegang matanya. Oke, sekarang kita mulai. Angkat tangannya. Kita tes konsentrasi. Jawabannya sih. Siap. Konsentrasi. Siap. Iya. Pegang hidung. Iya. Ada yang pegang telinga di belakang satu. Konsentrasi. Siap.
Pegang mulut. Iya, semuanya sudah konsentrasi. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Masya Allah. Jadi pelajaran kita hari ini siap kita mulai karena sudah diuji konsentrasinya. Pertama itu satu orang salah. Kedua, alhamdulillah semuanya sudah berhasil. Ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah berkaitan dengan sosialisasi dalam masyarakat. Ya, Pak Guru tunjukkan untuk poin-poinnya. Iya, jadi ini materi kita tentang sosialisasi dalam masyarakat. Di mana di dalam materi sosialisasi dalam masyarakat ini nanti akan terdiri atas dua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi yang iya, ini sudah jelas ya. Di sini manusia ekonomi yang bermoral. Iya. Jadi di sini dikatakan ya bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial atau dalam bahasa Latin itu disebut juga dengan zon politikon atau makhluk sosial. Ya, pertanyaannya kira-kira ada yang tahu tidak? Yang bagaimana itu makhluk sosial? Yang makhluk sosial itu yang bagaimana? Iya, silakan. Ini bagus. Angkat tangan tapi masih malu-malu. Siapa namanya tadi? Farhan. Luar biasa. Ya. Seperti yang jujur. Jujur. Ya. Ini jawaban sebentar ya. Ada juga jawaban yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Ya Hanan, bagus. Coba juga yang perempuan nih. Kenapa dari laki-laki terus dari tadi? Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Iya, bagus. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ada juga yang lain? Ya, kayaknya dulu. Ini sama. Ya, silakan. Kira-kira apa lagi? Manusia tadi tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kira-kira apa lagi contoh yang lain yang dimaksud dengan makhluk sosial? Ini barangkali? Nah, ini hadiah. Oke. Oh, masih malu. Iya, jawabannya masih malu-malu ya. Iya, manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi kalau seperti ini ya enak kalau kita mengajar semuanya ternyata sudah paham tentang materi yang akan kita pelajari. Oke, sebagai motivasi untuk kita semua dan kedepannya bahwa penting ya keberadaan kita itu baik di lingkungan keluarga, lingkungan madrasah, lebih-lebih itu kita kembali ke lingkungan masyarakat karena posisi kita sebagai makhluk sosial itu tentunya sangat diharapkan peran aktif kita untuk membangun ya lingkungan yang harmonis, lingkungan yang tenang. Ya, jadi bukan hanya hari ini karena bisa jadi ya kita sebagai makhluk sosial itu kita sebagai salah satu penggerak untuk melanjutkan apa yang menjadi visi-misi dari orang-orang tua kita yang terdahulu. Apalagi sekarang kita ini memperingati yang namanya Sumpah Pemuda, di mana pemuda itu harus memiliki semangat, ya, harus memiliki semangat juang. Berarti kalau pengertiannya sekarang ini bukan lagi semangat juang ya, harus berjuang untuk belajar. Iya, malu-malu juga ini. Iya, jadi harus memiliki ya semangat untuk belajar. Nanti tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa, terkhusus untuk orang tua kita. Jadi mulai dari sekarang kita harus belajar ya
meneladani apa yang sudah diwariskan oleh para pejuang kita. Sesuai dengan tema hari ini juga itu kita memperingati Sumpah Pemuda, di mana kita itu ya berkomitmen untuk satu bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Iya, itu adalah salah satu inti daripada makna hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda. Oke, baik anak-anak sekalian, kita akan lanjut pada materi kita. Ya, jadi langkah-langkah atau kegiatan yang akan kita lakukan ini itu nanti akan berjenjang. Dan tapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa perhatikan di layar. Di situ ada 3 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Ya, ada 3 ya. Yang pertama menganalisis kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua itu adalah menganalisis kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Ya, itu penekanan yang harus bermoral, bukan hanya jadi manusia, tetapi harus memiliki moral. Karena hanya manusia saja yang memiliki moral, tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Jadi kita disebut sebagai manusia yang bermoral. Ya, jadi punya akal, pikiran, dan lain sebagainya yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga itu adalah menghubungkan perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya. Jadi dari 3 tujuan ini itu kita akan nanti bahas, ya, baik itu melalui diskusi atau pemaparan materi atau sumber belajar yang di Pak Gurunya akan bagikan, termasuk nanti akan memperhatikan video yang Pak Guru akan tampilkan. Oke, baik anak-anak sekalian, ada pertanyaan sampai di sini sebelum Pak Guru membagi beberapa kelompok untuk kegiatan kita hari ini untuk diskusi. Ada? Ada? Tidak ada? Berarti sudah siap ya untuk kita. Oke. Baik anak-anak sekalian, jadi Pak Guru akan membagi beberapa kelompok, ya. Oke, kelompok yang pertama saya akan mulai hitung dari ujungnya. Berarti nanti 1, 2, 3, 4 itu kelompok 1. Berarti mulai dari kanannya Pak Guru 1, 2, 3, 4 kelompok 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3. 3 orang saja. Tadi ada 16. Oh iya. Oke, jadi jadinya 4 ya, 4 kelompok. Ya. Ya. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok bergabung dengan kelompoknya. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, ini kelompok 1 di tengah. Kelompok 1 di tengah. Ya. Depan tuh supaya saling depan. Ya, posisinya di depan. Oh. Nah, di depan sini. Iya, supaya saling berhadapan. Yang kelompok 2 juga seperti itu, bikin satu meja juga yang bisa diakses. Ini bisa ini keluar supaya nanti di sini dapat lagi.
Atau 3 kelompok saja ya, dua. Karena yang satu itu hanya 3 orang ya. Nanti menyebar satu jadi 5 ya. Oke. Yang 3 orang sisanya silakan cari temannya dia saja. Cukup 3 kayaknya. Hah? Atau tetap punya kelompok sendiri? Hah? Kelompok sendiri? Oke, silakan bergabung. Ayo, ini tadi. Silakan bergabung. Ya, sudah ya? Harus malu-malu ya. Ini siapa tidak bergabung? Bergabung. Silakan tambah satu di sini. Jadi di bawah, nah ini, di sini. Apa yang ini? Ada sini. Yang mana? Sini. Oh, laki-laki ya, tambah. Supaya Pak Guru bagikan ini lengkap ini. Sudah ya? Nah, ini gabung. Iya. Semangat. Iya. Ini di mana? Sini, woi. Ayat situ saja, enggak apa-apa. Enggak boleh. Ini materinya. Iya bisa. Kan baca enggak 3 buat ibu buat. Ini sudah. Jangan sendiri-sendiri. Harus aktif. Atau di sini. Lebih bagus. Di situ saja. Atau lebih baik di sana saja. Kalau mau. Nah, saja. Ya. Baik. Pada mulai pabakan. Pada mulai menaikkan. Pada mulai menaikkan kamera. Lalu itu. Kamera kan. Pada mulai. Oke, sudah semuanya ya pada kelompoknya masing-masing. Ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kita hanya bentuk 3 kelompok yang anggotanya itu 5 masing-masing kelompok karena tadi kurang 1 ya. Oke, jadi sudah ada LKPD-nya termasuk bahan ajarnya itu ya, tinggal dibaca. Nanti di sini Pak Guru akan, jadi sebelum kalian menjawab LKPD, jadi terlebih dahulu harus perhatikan dulu ya video yang Pak Guru akan tampilkan di sini. Karena ini berhubungan dengan kegiatan penyelesaian LKPD-nya kalian. Jadi tolong diamati ya apa yang dibahas di sini, kemudian dianalisis apa yang terjadi di dalam video ini. Karena ini berhubungan dengan penyelesaian LKPD yang akan kalian selesaikan. Jadi sebentar nanti ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti itu bisa ditanyakan ke Pak Guru, tapi hanya membimbing tidak memberikan jawaban. Oke, Pak Guru akan putarkan videonya.
Ya, jadi perhatikan baik-baik video ini. Pencuri Tuhan, kejarlah, cepatlah. Jalan sini lagi video mereka masing-masing kelompok. Ini bohong siapa? Ini cerita baru. Kembali ke sini. Dia itu pribadi. Dan kasihan kamu sama saya. Kamu kan tidak tahu. Tidak kasih. Dari tadi juga ditunggu. Sekarang kamu dah. Nah, ini anaknya yang penjual, ya, yang anaknya yang anak buahnya tadi, bosnya tadi. Ada di sini tuh. Ya, baik, kalau masih baik. Ya, katanya cinta apa? Nah, ya, harus besar. Nah, ini ya orang tuanya tadi yang jam sakit. Ini contoh kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi tadi ayahnya menolong anak yatim, ya, yang kelaparan. Sekarang dia masuk rumah sakit. Pada akhirnya nanti dia akan bosnya juga. Ayah memang bisa dikritis dan diharuskan dengan diperlakukan beberapa minggu depan. Saya 10 tahun yang lalu, saya suruh ayah kamu ke jalan sekecil itu. Justru ayah kamu tolong menjaga dia. Dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk juga bisa jaga kamu dan ayah kamu. Ada malah baik gambaran apa? Ayah kamu itu sakit. Bela do video nih padang. Hingga malah video. Jadi selalu ada kebaikan untuk Sini materinya, videonya. Iya, jadi bosnya kembali membantu anak buahnya yang sedang kritis dan memerlukan uang untuk dioperasi. Iya, berarti ini contoh interaksi sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dia memerlukan bantuan orang. Nah, jadi itu contoh kegiatan sosialnya. karena ayahnya sudah berada. Nah, yang ketiga. Ya, ini penjelasannya dari perhatikan baik-baik. Ini contoh-contoh kegiatan manusia tidak dapat hidup sendiri. Ini contoh manusia sebagai makhluk sosial, berarti musyawarah silaturahmi yang baik-baik. Nah, sekarang kita lanjut di makhluk manusia sebagai. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Retro Videos dan juga nyalakan notifikasinya.
Pemirsa Pusat Laporan Transaksi Analisis Keuangan dan KPK telah menyusuri dugaan penyelewengan dan donasi aksi cepat tanggap sejak tahun 2018. PPATK mendasarkan laporan dari tempat ini. Aksi cepat tanggap atau ACT akhirnya buka suara atas sorotan mengenai dugaan menyelewengkan dana umat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendati mereka mengklaim bahwa laporan keuangannya selalu baik-baik saja, namun mereka mengaku bahwa dana operasional seperti gaji diambil dari duit donasi. ACT menyebut pihaknya mengambil 13,7% dari donasi yang terkumpul. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, Jadi bisa pelaksanaan pengumpulan sumbangan maksimal bisa diambil 10% dari donasi. Potongannya berarti berapa? Tadi sudah disampaikan potongannya adalah 13,7%. Ya, untuk apa? Kami nggak mau apa? Apakah misalnya kalau dipotong di dua, dipotong secara produktif, baru hasilnya berhenti. Kalau 12,5% kan seperti apa? Ini kegiatan yang menyimpang Atas kehebohan dugaan plat dana umat oleh ACT ini, polisi mengaku masih menyelidiki. Namun koordinator Maki Boyamin Saiman mengungkapkan, pejabat ACT bisa saja terjerat pidana bila terbukti melanggar undang-undang jasa. Dulu memang pernah ada penetapan tersangka pengurus yayasan yang itu meminta yayasan tapi dipakai untuk melakukan donasi dan donasinya dipakai untuk ke luar negeri, bukan dipakai dalam negeri. Tapi sampai sekarang kasus itu belum bergulir sampai pengadilan, jadi belum bisa dijadikan jurisprudensi atau dasar hukum. Tapi prinsipnya bahwa yayasan itu tujuannya adalah fungsi sosial. Mestinya juga tidak ada gaji yang tinggi terhadap pengurusnya karena memang tidak boleh ada gaji untuk pengurus itu. Dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT mengemuka dari laporan majalah Tempo bertajuk Kampung Bocor Dana Umat. Selain pengelolaan keuangan, temuan yang juga mendapat sorotan adalah soal gaji besar dan fasilitas mewah para pendiri dan pejabat yayasan. Sebagaimana yang diungkap majalah Tempo, pendiri dan presiden ACT Ahyudin misalnya menerima gaji sebesar 250 juta rupiah per bulan. Tak sampai di situ, Ahyudin juga menerima fasilitas kendaraan seperti angkot, Mercedes, hingga Mitsubishi Pajero Sport. Fasilitas mewah itu juga diterima oleh pejabat senior, vice president hingga direktur eksekutif ACT. Gaji para pejabat ACT itu ibarat bumi dengan langit, jika disandingkan dengan lembaga amal sejenis. Ini benar. Sejak tahun 2018 dan itu berdasarkan laporan-laporan yang kita terima dan prosesnya juga panjang sebenarnya juga muncul pemberitaan di salah satu media kemarin itu sudah panjang kita proses sudah mas. Nah, ini kan kalau bicara secara umum ya bahwa tujuan dari pendirian lembaga ini kan sebesar-besarnya untuk masyarakat umat dan orang-orang yang berkebutuhan terhadap itu ya Mas ya. Nah, persentase mengenai berapa keuntungan bagi lembaga, kemudian bagaimana mengelola uangnya itu sebenarnya memang di administrasi di masing-masing lembaga hanya memang PPATK menduga ada kemungkinan penyelewengan itu terjadi karena misalnya dana yang dikelola dan peruntukan itu persentasenya bisa terjadi dan tidak seperti yang dijanjikan atau dikampanyekan. Ini diganti saja. Nah, memang ada beberapa indikasi ya, tidak hanya terkait dengan lembaga saja, tapi ada beberapa yang seperti satu kita dengan sama, kita pantau dan kita lihat memang kasusnya ada yang direduksi, ada yang terkait dengan luar. Ya memang ada indikasi penggunaan dana dan sumbangan itu untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi. Ya, perhatikan ini manusia sebagai makhluk ekonomi. Ya, kita lihat ini pengertiannya.
Homo economicus. Jadi ini gambarannya perhatikan baik-baik. Badan nasional sudah menggapai rasa pengembangan keputusan mengambil kita. Nah, ini contoh-contohnya menjadi buku baru dengan cara mengisikan uang saku. Iya, jadi berarti kita akan masuk di kegiatan untuk mengerjakan LKPD. Jadi sudah diperhatikan tadi, kalau sudah putarkan videonya, itu sebagai salah satu sumber pelajaran kalian yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Jadi di situ ada 3 nomor yang dikerjakan itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, yang di dalam kotak itu ada 2. Ada 3, ya, kemudian dibagi atas 2 kotak. Di situ ada kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi bermoral. Kemudian disusul nomor 2 dan nomor 3. Jadi di situ yang akan kita selesaikan hari ini. Kemudian bisa juga dimanfaatkan ada bahan ajar yang itu bisa dibaca untuk menyelesaikan tugas. Oke, mulai sekarang saya cek dulu waktu. Ya, waktunya saya akan berikan 10 menit ya untuk menyelesaikan soal ini. Silakan 10 menit. Ada yang ini gabung-gabung. Sorot ya. Ya, waktunya 10 menit ya. Silakan. Dibaca baik-baik juga bahan ajarnya. Kami nembak ke kamera dan tidak apa dikasih besar-besar juga suara. Masih ada yang belum dapat bahan ajar? Iya, bahan ajar ini tinggal baca supaya kamu aktif juga. Ini juga, dan teman-teman. Nah, ya ada kesulitan untuk menyelesaikannya. Saya kira sudah jelas di situ ya. Ada petunjuk penyelesaiannya. Kemudian sudah ada semuanya tinggal dibaca. Kalau lukis itu di itu di tadi.
Nah, itu jawabannya. Karena sudah ada di depan juga. Saya tampilkan. Pura-pura saja tidak tahu. Toh? Lanjut, nanti. Yang ekonomi. Yang ekonomi apa? Harus diingat-ingat pengertian manusia. Itu ciri-cirinya. Mungkin sebentar nanti akan tanyakan bagaimana ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Berarti itu jawabannya. Melakukan tindakan rasional, sulit mencapai rasa puas, toh tidak pernah puas, ingin memenuhi kebutuhan. Nah, ini contoh kegiatannya. Itu ya, contoh aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi. Di depan ada. Benar ini. Ada presentasi. Nah, sekarang mungkin ini. Silakan. Iya, supaya menulis mencari membaca. Nah, ya. Ya. Kalau kita ya, ini apa? Ya, 5 menit lagi ya. Kita.
Atau di sini tadi yang lebih bagus dekat dengan anak. Kalau tidak cukup dari itu bisa bawa. Iya, nanti kalau umpamanya kelompok satu takdir itu bisa. Atau kita juga bertanya dengan pertanyaan. Iya, bisa. Ini sudah jawabannya. Nanti juga sebaliknya. Diusahakan satu-satu. Ayo, ayo, semangat. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Iya, waktu kita tidak lama lagi. Tinggal menit lagi waktunya. Ya. Ya, sekarang mukanya kita ada di sini. Saya rekam aktivitasnya. Jadi sebesar kalian sudah yang penting pas saya dan pengalaman juga kayak siap untuk ibunya yang percaya. Jadi kanan saya gimana aja. Iya, waktu kita semakin sempit. Ya, diharap setiap kelompok untuk menyelesaikan LKPD hasil diskusinya. Pak Guru tadi juga lupa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi tidak. Ya, diperhatikan baik-baik contoh kegiatannya, jangan sampai salah. Bahan ajarnya sudah sangat lengkap, tinggal dibaca baik-baik dan analisis gambarnya apa yang dilakukan karena di situ tidak ada keterangan.
Iya, 2 menit lagi. Tulis nama. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompok. Ya. Nanti disambung sebelahnya. Oh, iya. Tidak usah dipersulit. Ini harus dibuat enjoy. Jangan sulit-sulit. Iya, jangan lupa ditulis nama jelasnya, anggota kelompoknya. Iya. Satu menit waktu kita untuk diskusi. Jadi sudah 9 menit waktunya kita pakai untuk diskusi kelompok. Ya, diharapkan untuk detik-detik terakhir ini masing-masing kelompok itu sudah menyelesaikan hasil daripada diskusi yang dikerjakan melalui LKPD. Satu-satu saja. Ya, waktu kita 25 menit lagi. Tidak lama lagi tuh. Paling pastinya 5 menit satu kelompok. Nah, saya tampilkan ini kegiatan cepat dikerja ya. Waktunya itu cepat. Sebagai guru mengajar, ya, menyalurkan bantuan sosial, ya, itu. Ya. Ayo, 30 detik lagi. Pak Guru putar-putar saja. Sudah. Jadi,
Oke ya, saya akan panggil berdasarkan kelompoknya, ya. Jadi waktunya itu sudah selesai 10 menit, ya. Pak Guru sudah hitung dan waktu kita itu sudah menunjukkan pukul 10.11 menit. Berarti saya sudah kasih lewat 1 menit. Masih ada yang belum selesai kelompoknya? Oke, saya kasih lagi 1 menit untuk menyelesaikannya. Tidak ada tambahan lagi waktu ya, setelah 1 menit. Kelompok buah sudah? Ini? Ya. Berarti, ya, perhatikan di sini. Karena sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, berarti kita akan mendiskusikan kembali, mempresentasikan kembali hasil diskusi kelompoknya kalian di depan. Jadi masing-masing kelompok itu berdiri dan kemudian ketuanya atau siapa saja ya tinggal membacakan hasil diskusinya ya, bahwa ini kegiatannya begini, seperti ini, ya nomornya seperti ini. Kemudian nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya, itu bisa dijawab ya. Oke, saya akan panggil kelompok 1 untuk maju ya, di mana di sini anggota-anggotanya ya, Alim Cahya Dewi, silakan naik ke depan. Kemudian Sabna Waode Fitriani, Hanan Arya, dan Laraya, silakan. Ya, silakan. Berdiri. Sini. Oke, yang kelompok lain silakan perhatikan ya, dari kelompok penampilan kelompok. Beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan yang mempresentasikan hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan ya, terus hasil diskusi kami. Silakan. Contoh aktivitas ada di sini. Ini belum ya. Contoh manusia sebagai makhluk sosial. Aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Ya, kelompok lain silakan perhatikan. Nah, baca. Bisa nanti bergeser lagi toh, diganti lagi siapa yang baca. Nah, silakan. Saya tidak usah. Nah, terus untuk contoh sebagai makhluk ekonomian dan moral. Baru dengan cara menyisihkan uang saku, menaktifkan dengan cara buka dengan bom, maka kita bisa atau berjuara dengan jujur. Oke, iya, sampaikan nanti yang lainnya bisa menjawab pertanyaan dan teman. Iya. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan dengan manusia
Senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai keterbatas sumber daya lebih mudah saling bergabung satu sama lain. Oke, sudah ya? Iya. Oke, jadi iya. Sekarang perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 ini sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya di kelompok 1 tentang atau terkait dengan diskusi hari ini atau dari hasil diskusi mereka. Silakan. Ya, silakan. Dari kelompok 2, ya, saya persilakan. Bertanya di nomor 2. Bertanya nomor 2. Kasih besar. Apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk sosial? Ya. Iya. Pertanyaannya kelompok 2, apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk sosial? Kerjasama, berinteraksi. Iya. Bisa didengar tadi? Gotong royong, kerjasama, berinteraksi, dan lain-lain sebagainya. Oke, di kelompok ini, kelompok 3, ada pertanyaan? Silakan. Ayo. Apa itu manusia sebagai makhluk ekonomi dan moral? Iya, apa itu manusia sebagai makhluk ekonomi bermoral? Ya, kanan ya? Ya iya, bagus, tepuk tangan dulu, Pak. Manusia yang melakoni kehidupan hidupnya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Iya, jadi tadi sudah dijawab, manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu harus dengan cara yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Iya. Oke, sudah 2 karena 3 kelompok. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Silakan kembali ke teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan tampil di depan. Untuk ketua kelompok silakan bimbing anggotanya untuk menuju ke depan. Oke, silakan. Ya, abis ini luar biasa. Nah, Masya Allah. YouTube-nya dapat ini, pelajarannya dapat, apalagi nanti saya terakhirkan. Nah. Ayo, iya. Nah, sini gitu ya, ya begitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik teman-teman, kami presentasikan hasil diskusi kami. Contoh kegiatan manusia sebagai makhluk sosial meliputi Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan jika manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai keterbatasan sumber daya sehingga saling bergantung satu sama lain. Ah, boleh lagi ini. Apa aja? Iya, ganti-gantian. Nah, iya. Ayo, perempuannya lagi dulu. Ah, iya. Ayo, bagus. Ya, nggak usah malu-malu. Kita belajar, ya. Jadi kalau malu-malu itu berarti tandanya orang yang tidak mau berkembang, ya. Tidak mau maju. Jadi harus kita memberanikan diri. Kapan lagi? Ya, karena kedepannya itu kita akan harus memiliki keterampilan dan memiliki ya pengalaman serta ilmu yang mumpuni untuk menghadapi dunia
4.0. Apalagi kita menghadapi abad ke-21, ya kita harus mampu berbicara di depan. Silakan. Kelompok 2, lanjutkan. Iya. Silakan lagi lanjutkan. Nah, tidak usah takut. Ya. Kapan lagi? Kita harus belajar. Kalian mau kuliah sudah seperti inilah modelnya. Ya. Nah, kalian mau jadi tentara, diwawancara itu gimana? Mau jadi polisi itu juga. Kalian akan diwawancara. Gimana saja pasti akan. Ya, ya. Siapa yang baca? Ini sampai. Kasih dia dulu. Oh, kan saja. Manusia sebagai makhluk yang dapat dan juga manusia sebagai bantuan dari orang lain. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai kita sebagai daya sehingga saling berdekatan sama lain. Sampaikan. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada yang bertanya kami persilakan. Iya, silakan. Iya, jadi sudah dipersilakan. Itulah penampilan kelompok 2 sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang sudah dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya terkait dengan hasil diskusi mereka. Ya, siapa dari kelompok mana? Kelompok 1. Oke, silakan. Perhatikan kelompok 2, ada pertanyaan dari. Apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi? Apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi? Saya persilakan. Kelompok 2 menjawab. Manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi? Diulangi pertanyaannya. Diulangi. Coba dengarkan baik-baik. Apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi? Iya. Apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi? Kegiatannya. Berdagang, nelayan, guru, dokter, polisi, dan lain-lain. Masya Allah. Oke. Jadi jawabannya ada polisi, ada jadi pedagang yang jujur, kemudian ada jadi dokter yang jujur, kemudian ada jadi nelayan yang jujur, dan tentunya tidak menggunakan alat tangkap bom. Nah, sekarang kelompok 3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di luar ini. Nah ini. Ada. Oke, pas ya. Nah, silakan kalian tutup. Oke ya, berarti kita cukupkan di sini ya. Oke, untuk kelompok 2 saya ucapkan terima kasih dan mari kita berikan aplaus atau tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Ya. Silakan. Nanti tugasnya diberikan ya baca buku. Ya. Sekarang ini kelompok pamungkas. Ya. Kelompok terakhir ini biasanya kelompok pamungkas. Jadi kelompok yang dapat diandalkan dari di antara kelompok-kelompok yang lain. Biasanya yang terakhir ini luar biasa. Ya, semoga mereka bisa menampilkan hasil yang terbaik dan bisa menjawab semua pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita sambut kelompok 3. Silakan pimpin ketua kelompoknya untuk menuju ke depan. Silakan. Ayo berdiri semuanya. Iya. Nama apa? Dia nama biasa nama. Silakan. Kalian belajar seperti biasa. Tidak usah terlalu tegang. Nah, kita sudah tahap akhir. Nah, silakan. Iya. Iya diganti. Hei. Nah, iya diganti juga. Nah, ya oke. Silakan. Masih malu-malu ya? Iya biasa. Kan masih pertama tahu seperti ini. Iya, jadi harus dibiasakan. Nah, bagus.
Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami bersama nama anggota kelompok Hasan, Ayrin, Zafira, Fandi, Istiqomah. Contoh manusia. Ya, contoh manusia. Ya, atau bisa jawab soalnya dulu. Soalnya siapa? Yo, tadi bagusnya semangat luar biasa. Kenapa lagi dari kendor ini? Ayo, ayo. Ayo. Apa baca? Contoh. Contoh manusia sebagai manusia. Nah, ini. Ayo belajar. Contoh sebagai makhluk sosial, pertama bergotong royong, kedua bermusyawarah, ketiga silaturahmi. Contoh sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, yang pertama membeli buku dengan menyisihkan uang saku. Yang kedua, seseorang yang berprofesi sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, saat menerima bantuan sosial, seseorang membagikan untuk sekitar dengan jujur dan tidak memiliki untuk individu. Ada lagi yang mau baca nomor 2? Silakan lagi teman. Ya. Ayo ada apa? Ayo lanjutkan kalau gitu. Masih malu-malu memang. Ayo masih baru kok. Mudah-mudahan ke depannya kita sering-sering belajarnya seperti itu. Ayo. Ya, dibaca soalnya. Yang kedua, apa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan jika manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai keterbatasan sumber daya sehingga saling bergantung satu sama lain. Sudah? Oke. Jadi, ya, demikian hasil. Demikianlah dari kami kelompok 3. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau ada dari kelompok yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau ada kelompok. Kalau ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya. Saya bimbing lagi. Oke. Ya, tadi sudah luar biasa dipaparkan hasil dari diskusi kelompok 3. Ya, sekarang sudah dipersilakan siapa dari kelompok 1, kelompok 2 yang mewakili untuk bertanya. Oke, silakan. Ya, dari kelompok 2. Wah, luar biasa ini kelompok 2. Iya. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Ayo, silakan. Apa saja kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi? Oh iya, pertanyaan yang bersama ya. Apa saja kegiatan sebagai makhluk ekonomi? Nah, silakan. Berdagang, nelayan, guru, praktik, polisi, dan lain-lain. Iya, ada bertani, nelayan, ya, pedagang, yang jaksa, yang jujur, polisi. Oke, di kelompok 1 ada lagi? Ayo, silakan. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Iya.